Kita mendasarkan ibadah kita dengan satu pengakuan kita bahwa sesungguhnya segala pertolongan kita adalah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dengan penuh kasih setia memelihara setiap ciptaannya. Maka turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Bapa dan Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai, memberkati sementara kita berbakti beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya, amin. Allah kita adalah Allah yang setia. Mari kita menyatakan ini lewat pujian penyembahan kita. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia,
Mari kita akan memuji Tuhan, kita akan bersuka cita, kita pujikan lagu dengan gabus dan kecapi. Amin. Haleluya. Kita senang puji Tuhan. Tahun ini, glory bagi Tuhan. Dengan gabus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersorak, bernyanyilah, bersuka cita dalamnya, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Haleluya. Tuhan dari Sion, orang kehilangan dari Tuhan yang telah dimenangkan. Dengan gabus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka cita hadapannya, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Haleluya. Tuhan dari Sion, bila saudara seiman, hiduplah bersama. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Betapa indahnya. Bila saudara seiman, hiduplah bersama. Lakukan mandi kepala baru, dan rambut pada dulu, seperti rembulan dari Lebanon, mengalir ke bukit Sion. Bersama di kita Tuhan, akan berkata sempurna, menyembuhkan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa indahnya. Puji Tuhan. Bila saudara seiman, hiduplah bersama. Oh, betapa indahnya. Dan betapa indahnya. Bila saudara seiman, hiduplah bersama. Mandi kepala haru, yang bergabung pada dulu, seperti rembulan dari Lebanon, mengalir ke bukit Sion. Kesana dari kita Tuhan, akan berkati bersuka untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku,
pujian yang kami naikkan, yang kami nyanyikan kepada-Mu malam hari ini Tuhan. Bahwa Tuhan kami rindu Engkau pegang tangan kami, seperti Engkau yang sudah memegang tangan kami sepanjang tahun 2020 ini. Sebentar kami akan menyongsong di tahun 2021, kami akan memasuki tahun 2021. Kami memohon Tuhan tetap memegang erat tangan kami. Jangan biarkan kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri, sebab kami tidak mampu ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah menolong kami sepanjang tahun ini. Kami sebentar akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan malam hari ini akan menguatkan dan meneguhkan kami, secara khusus ketika kami akan memasuki di tahun yang baru ini Tuhan. Tolonglah kami untuk memahami firman Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa menangkap setiap pesan dan kebenaran firman Tuhan dari apa yang kami baca, yang kami dengar. Terpujilah nama Tuhan, berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami menyambut firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini saya akan ambilkan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-14. Judul perikopnya di situ, orang Filistin terpukul kalah di dekat Mispa. Tetapi kita tidak akan membaca secara berurutan. Ayat nats kita saya akan ambilkan di dalam ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya akan ulang ayat ini sekali lagi. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Saudara, setiap kali kita pergi, ketika kita mungkin ke suatu tempat, baik itu mungkin ke objek wisata, biasanya kita akan tidak melupakan momen itu, tidak akan mudah melupakan peristiwa itu atau hari itu. Dan untuk mengabadikannya, biasanya kita akan foto di sana, kita akan selfie di sana. Kita akan menunjukkan bahwa kalau seandainya kita pergi, misalkan kita pergi ke Bandungan gitu ya, kita akan foto di sana, atau mungkin kita langsung pasang status bahwa kita sedang ada di sana. Kalau kita pergi kemana-mana, kita juga akan mengabadikan momen itu. Supaya apa? Supaya itu bisa dikenang, supaya itu tidak mudah dilupakan begitu saja. Bahkan itu bisa menjadi bahan untuk kita cerita kepada anak cucu kita. Oh, ini lucu, dulu papa pernah kesini, dulu kakek pernah kesini. Wah, diceritakan semuanya. Kalau tidak percaya, ini loh fotonya, di belakang itu ada tulisannya. Tentunya akan mengambil, kalau misalkan di satu tempat akan mengambil tulisan di mana itu berada. Tidak hanya sekedar backgroundnya alam, tidak ya, tapi biasanya ada tulisan-tulisan yang memang menunjukkan bahwa ada di tempat itu. Saudara, untuk mengabadikan peristiwa atau sesuatu yang bisa dikatakan bersejarah yang tidak mudah dilupakan, itu ternyata sudah dari zaman dahulu kala itu sudah dilakukan. Secara khusus kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama,
Ketika ada satu peristiwa di mana tempat itu atau di situ Tuhan melakukan perkara besar, di mana mereka menikmati pertolongan Tuhan, di mana mereka menikmati campur tangan Tuhan, atau mungkin juga mereka mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Di suatu tempat itu kadang-kala mereka membangun sebuah batu atau membangun sebuah tugu peringatan, supaya di tempat itu orang mengingat, keturunan berikutnya akan mengingat bahwa ada yang pernah terjadi di tempat itu. Artinya di tempat itu tidak hanya mudah dilupakan begitu saja, tetapi ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan, yang ingin mereka ceritakan kepada generasi berikutnya. Nah, apa yang kita perhatikan, yang kita baca pada malam hari ini, itu juga dilakukan oleh seorang nabi yang bernama Samuel. Samuel mendirikan sebuah batu peringatan, Samuel mendirikan sebuah tugu peringatan. Dan tugu peringatan itu dinamainya adalah Ebenezer. Ada yang di sini nama baptisnya Ebenezer. Samuel menamakan batu yang dibuatnya atau batu yang didirikannya atau tugu yang dibangunnya atau yang ditancapkan di situ dengan nama Ebenezer. Ebenezer yang artinya batu pertolongan atau batu penolong. Nah, tentunya ini menjadi sebuah sejarah tersendiri yang mau disampaikan kepada keturunan berikutnya. Kenapa dikatakan batu pertolongan atau batu penolong? Karena di situ Tuhan menolong umatnya. Karena di situ Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Karena di situ Tuhan melepaskan bangsa Israel. Di situ dikatakan Samuel berkata, sampai di sini ayat 12, saya akan ulang dari awal ya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Perhatikan apa yang dikatakan Samuel. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini bukan perkataan pesimis, sampai di sini saja Tuhan menolong kita, bukan. Terjemahannya bukan seperti itu. Sampai di sini saja Tuhan memperhatikan kita, bukan. Pengertiannya bukan seperti itu. Tetapi ketika Samuel berkata sampai di sini Tuhan menolong kita, itu artinya terjemahannya adalah gini: sampai sekarang ini Tuhan tetap menolong kita. Sampai di tempat ini Tuhan tetap menolong kita. Sampai di bagian ini Tuhan pun tetap menolong kita. Itu yang ingin disampaikan oleh Samuel kepada mereka untuk mengingatkan bahwa sampai di sini, sampai bagian ini, sampai sekarang ini Tuhan menolong kita. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita mau berkata kepada Tuhan malam hari ini, sampai di sini, sampai di penghujung tahun ini, Tuhan pun juga menolong kita. Sampai hari ini Tuhan menolong kita. Sampai detik ini Tuhan menolong kita. Bukan berarti pertolongan Tuhan finish sampai di sini, bukan. Terjemahannya bukan pertolongan Tuhan berhenti sampai di sini, bukan. Tetapi sampai di bagian ini Tuhan tetap menolong kita. Alasannya apa sih? Ketika Samuel berkata sampai di sini atau sampai di bagian ini pun Tuhan menolong kita. Saudara, ini diucapkan dan ini menjadi sebuah ucapan syukur seorang bernama Samuel. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dari perikop dari ayat 2 sampai dengan ayat 14, kalau Anda nanti baca dan kita nanti beberapa ayat kita akan baca, bagaimana sebenarnya saat itu kejadiannya, peristiwanya, saat itu apa yang dialami oleh bangsa Israel. Bahwa bangsa Israel sedang dihukum oleh Tuhan. Saat itu bangsa Israel sedang dihajar oleh Tuhan. Saat itu bangsa Israel sedang ditegur oleh Tuhan. Jangan kita berkata bahwa Tuhan tidak pernah menghajar kita. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan tidak pernah menghukum kita.
Jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan yang penuh kasih itu tidak pernah menghajar kita, tidak pernah menegur kita dengan hal-hal yang buruk. Anda perhatikan bahwa Tuhan tetap memberikan hukuman atau Tuhan memberikan pengajaran kepada mereka yang memang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Bangsa Israel saat itu sedang dihajar oleh Tuhan, sedang dihukum oleh Tuhan. Nah, penghukumannya berupa apa? Penghukumannya berupa orang-orang Israel ditindas, dilawan, diserang di bawah jajahan bangsa Filistin saat itu. Mereka sedang ditekan oleh bangsa Filistin. Mereka sedang dijajah oleh bangsa Filistin. Mereka sedang menderita, mereka sedang ditekan oleh bangsa Filistin. Nah, kenapa Tuhan bisa mendatangkan dan Tuhan bisa memakai bangsa Filistin menghajar atau memberikan pelajaran kepada bangsa Israel? Tentu ada penyebab. Penyebabnya adalah karena orang-orang Israel melakukan kejahatan. Kalau tidak berbuat jahat, tentu tidak dihukum oleh Tuhan. Kalau tidak berbuat jahat, tentu tidak dihajar oleh Tuhan. Kalau tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, tentu Tuhan juga tidak akan memberikan pukulan kepada bangsa Israel. Tetapi karena saat itu bangsa Israel melakukan kejahatan, maka Tuhan mengutus bangsa Filistin untuk menindas, untuk menyerang, untuk memerangi orang-orang Israel. Perbuatan jahatnya apa? Anda perhatikan, coba kita akan baca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan bahwa lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadah hanya kepadanya saja. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kejahatannya bangsa Israel saat itu adalah karena ada Allah lain di tengah-tengah bangsa Israel. Kejahatannya adalah meskipun mereka menyembah Tuhan, meskipun mereka menyembah Allah, tetapi ternyata di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka juga menyembah Allah lain. Mereka menyembah para Asitoret, mereka menyembah berhala yang sebenarnya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Meskipun mereka menyembah Allah, tetapi di bagian lain mereka juga menyembah para Allah lain yang sebenarnya bukan Allah. Dan ketika mereka menduakan Tuhan, maka Tuhan mendatangkan hukuman kepada bangsa Israel. Maka Tuhan mendatangkan bangsa Filistin untuk menyerang atau untuk menindas bangsa Israel. Kenapa? Karena orang-orang Israel, bangsa Israel melakukan kejahatan. Kejahatannya karena mereka ada Allah lain, ada penyembahan yang lain yang bukan kepada Tuhan tetapi kepada Allah lain, yang itu dikategorikan sebagai berhala di tengah-tengah. Kadang-kadang banyak orang percaya, banyak orang Kristen menyembah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tapi dalam praktek hidupnya kadang-kadang masih ada Allah-Allah lain, masih ada Tuhan yang lain, masih percaya kepada Allah yang lain, masih meminta petunjuk kepada Allah yang lain. Meskipun mereka berkata, saya percaya kepada Allah sebagai penyelamat dalam hidupku, tetapi masih saja mempercayai misalkan penyembahan berhala, misalkan perhitungan hari-hari tertentu, misalkan perhitungan klenik dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan setiap kejahatan yang tidak disukai Tuhan itu akan mendatangkan sebuah hukuman kepada mereka yang melakukan. Bangsa Israel menderita, bahkan puluhan tahun bangsa Israel mengalami kesusahan.
Tetapi kesusahan itu tidak membuat mereka mengerti keberadaannya, mengerti menyadari kesalahannya. Mereka tidak menyadari. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa Israel mengeluh kepada Tuhan. Hanya keluhan, tetapi tidak mau bertindak untuk menyelesaikan apa yang menjadi penyebab dari penderitaan, penyebab dari kesukaran, penyebab dari apa yang buruk terjadi dalam hidupnya. Saudara, kadang-kala orang juga berkata, mengeluh kepada Tuhan, kenapa kok saya seperti ini? Tuhan, kenapa kok jualan saya seperti ini? Tuhan, kenapa kok gini? Tuhan, kenapa gini? Tetapi tidak pernah menyadari. Karena saya melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kadang orang melupakan itu. Orang lebih mudah menyalahkan keadaan, orang lebih mudah menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi adalah orang menyalahkan Tuhan dan berkata Tuhan tidak adil atas kehidupan saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Katanya Tuhan engkau baik, tetapi kenapa kondisi hidup saya seperti ini? Lebih mudah mengeluh, lebih mudah menyalahkan sekitar dan lebih lagi menyalahkan Tuhan, tetapi tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Ingat bahwa ketika Tuhan memberikan hukuman karena ada sesuatu yang kadang-kala memang tidak beres dalam hidup kita. Dan hari ini Tuhan berkata, bagaimana ketika bangsa Israel itu juga mengalami penindasan, mengalami sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Tetapi sekali lagi bahwa Tuhan tidak menginginkan umatnya itu dalam sebuah penderitaan. Tuhan tidak menginginkan umatnya ada dalam sebuah penderitaan. Sehingga Anda perhatikan bahwa ketika bangsa Israel mereka ditindas oleh bangsa yang lain, ketika bangsa Israel mengalami hal yang buruk, maka dengan kasih-Nya Tuhan itu mengutus. Dan di bagian ini Tuhan mengutus Samuel. Tuhan berfirman melalui Nabi Samuel mengingatkan kepada bangsa Israel, kenapa yang buruk menimpa bangsamu, bangsa kita? Kenapa yang tidak baik menimpa bangsa Israel? Dan Tuhan juga berjanji akan memberikan sebuah kelepasan, berjanji akan memberikan kemenangan, berjanji akan memberikan pembebasan. Tetapi Nabi Samuel menyampaikan pesan kepada bangsa Israel, kalau bangsa Israel, kalau kita akan mengalami kelepasan, akan mengalami pemulihan, akan mengalami pembebasan, ada hal-hal yang harus dilakukan, ada hal-hal yang harus dikerjakan, ada tindakan-tindakan dalam pertobatan. Kemudian Samuel memberikan pesan kepada bangsa Israel apa yang harus dilakukan. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga tadi saya bacakan seperti ini. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Perhatikan yang pertama, pesan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Samuel adalah, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi yang pertama, kalau ingin mengalami pemulihan adalah berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Berbalik kepada Tuhan bukan separuh-separuh, tapi berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Pertama, berbalik dengan segenap hati. Lalu yang kedua, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoreth dari tengah-tengahmu. Yang kedua, jauhkanlah yang menjadi Allah lain dalam hidupmu. Jauhkanlah yang menjadi berhala dalam hidupmu, yang membuat kita mungkin mengecewakan Tuhan, yang membuat kita mungkin meninggalkan Tuhan. Berhala itu macam-macam.
Sekarang berhala bukan hanya sekedar kita mendewakan benda, berhala bukan hanya sekedar mendewakan sesuatu, menyembah sesuatu yang kita keramatkan, bukan. Itu bisa terjadi, tapi kadang-kala berhala-berhala dalam hidup kita yang kadang kita tidak sadari adalah misalkan hobi bisa menjadi berhala, pekerjaan bisa menjadi berhala, uang bisa menjadi berhala, pasangan hidup bisa menjadi berhala. Nah, bagaimana bisa menjadi berhala? Adalah ketika mulai meninggalkan Tuhan, ketika mulai mengabaikan Tuhan demi misalkan pekerjaan, demi misalkan keuangan, demi misalkan pasangan hidup, demi misalkan hal-hal yang lain. Dan kalau itu terjadi, maka itulah yang menjadi penyembah atau yang menjadi berhala dalam hidupmu. Tapi kalau mau hidup kita dipulihkan, tanggalkan berhala dalam hidupmu. Kalau hari-hari ini kita menjadi berhala adalah pekerjaan kita, maka kita bisa saja mungkin kita akan melupakan pelayanan, bisa saja mungkin kita akan melupakan keluarga, bisa saja mungkin kita akan melupakan Tuhan, melupakan ibadah. Karena apa? Karena pekerjaan. Untuk nutup warung, kata saja, nutup warung saja takut. Untuk meninggalkan ibadah, untuk meninggalkan warung sebentar saja untuk beribadah, ketakutan. Dan kalau sudah seperti itu, maka kategorinya adalah itu sudah menjadi berhala. HP bisa menjadi berhala, begitu. Dan apapun bisa menjadi berhala kalau itu membuat kita lebih memperhatikan benda atau barang itu dan kita mulai menjauhkan dari Tuhan. Yang kedua, kalau ingin dipulihkan adalah bagaimana kita harus jauhkan berhala itu. Yang ketiga, tujukan hatimu kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita mulai menunjukkan hati kita, memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana Tuhan ingin supaya kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Korbannya kalau sekarang ini bukan korban binatang, tapi Tuhan katakan bahwa biarlah hidup kita menjadi korban persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika Samuel memberikan pesan kepada bangsa Israel, kita bersyukur bagaimana bangsa Israel yang merespon pesan itu dengan baik, yang merespon pesan itu dengan baik, sehingga orang-orang Israel dia akhirnya atau mereka menjauhkan para Baal, para Asitoret itu, dan mereka beribadah kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang keempat, respon dari orang-orang Israel. Ayat yang keempat dikatakan, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Allah, para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ini responnya bagus. Ketika mereka mengalami kesukaran, mereka mengalami penindasan karena mereka melakukan kejahatan, ketika ditegur oleh Tuhan, ketika diberikan nasihat oleh Tuhan, ternyata mereka terbuka hatinya. Dan responnya adalah, perhatikan ayat yang keempat, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan mereka beribadah, katakan, hanya kepada Tuhan. Mereka beribadah kembali berbalik hanya kepada Tuhan. Ketika mereka berbalik kepada Tuhan, ketika mereka beribadah hanya kepada Tuhan, pertanyaannya adalah apakah masalahnya langsung saat itu juga selesai? Pada saat itu mereka sedang berhadapan dengan bangsa Filistin. Pertanyaannya, apakah ketika mereka berpuasa, di situ dikatakan ketika mereka berbalik kepada Tuhan, apakah bangsa Filistin kemudian meninggalkan orang-orang Israel? Ternyata tidak. Ketika mereka selesai bertobat, dengan kata saya, ketika mereka selesai merendahkan diri, berbalik kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah orang-orang Filistin menyerang bangsa Israel.
bukannya menghindar tetapi menyerang, maju melawan bangsa Israel. Dan orang-orang Israel akhirnya mengalami ketakutan. Orang-orang Israel akhirnya mengalami sebuah ketakutan karena melihat bahwa musuh mulai menyerang, musuh mulai berperang. Meskipun sudah berdoa, meskipun sudah berbalik, meskipun sudah bertobat, tetapi ternyata mereka datang. Sebenarnya itu menjadi sebuah ujian. Ujiannya adalah ujiannya supaya apakah dengan itu akan tetap berbalik kepada Tuhan, akan tetap memandang Tuhan, atau kemudian mereka akan meninggalkan, mereka berseru kepada Allah lain. Itu sebenarnya menjadi ujiannya. Dan kalau kita perhatikan, maka di situ luar biasa, karena orang Israel mereka betul-betul mereka mau meninggalkan Allah yang lain, sehingga mereka meminta supaya Samuel terus berseru-seru kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-8 dikatakan. Ayat yang ke-8 dikatakan, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Sekali lagi dikatakan, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan. Ini menarik. Dari kehidupan mereka yang menyembah Allah lain, menyembah para Baal, menyembah para Asitoret, ketika mereka bertobat, tetapi kenapa ancaman masih datang, lawan masih maju menyerang. Ketika dalam ketakutannya mereka tidak kemudian berseru-seru kepada Baal, berseru-seru kepada Allah lain, tidak. Tetapi mereka terus berseru minta kepada Samuel supaya Samuel berdoa, berseru untuk kami. Itu artinya bahwa mereka mengandalkan Tuhan. Mereka tidak meminta Baal menolong, tetapi mereka meminta Nabi Samuel, berserulah kepada Tuhan buat kami. Dalam ketakutannya mereka minta, berserulah kepada kami, untuk berserulah kepada Tuhan buat kami. Itu satu permintaan yang luar biasa. Kadang-kala hidup kita juga diperhadapkan dengan seperti itu. Kita sudah berdoa, kita sudah meninggalkan kejahatan kita sudah meninggalkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Tetapi kadang-kala hal-hal yang baik belum datang kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan tetap berseru kepada Tuhan? Pertanyaannya, apakah kita tetap memandang Tuhan? Itu menjadi bagian ujian dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita sudah bertobat tetapi sesuatu yang baik belum datang kepada kita, apakah kita akan tetap memandang Tuhan, atau kita akan terus akhirnya meninggalkan Tuhan? Saya berdoa supaya kita tidak ada yang kemudian berkata, Tuhan, kami sudah berseru kepadamu tapi kami belum mendapatkan apa-apa. Sampai berapa lama lagi Tuhan kami harus berseru kepadamu? Jangan sampai nanti kita berkata, ya sudahlah Tuhan, kalau seperti itu sudah tidak menolong kami, maka ada pertolongan yang lain yang bukan daripada Tuhan. Kalau hari ini belum mendapatkan sesuatu yang baik, mungkin doa kita yang belum dijawab, berserulah terus kepada Tuhan. Jangan tinggalkan yang lain. Jangan tinggalkan Tuhan dan cari pertolongan yang lain. Tetap berseru kepada Tuhan. Seperti orang Israel yang meminta Nabi Samuel, berserulah kepada Tuhan buat kami. Artinya orang Israel ingin ada pertolongan Tuhan. Saudara, ketika Nabi Samuel terus berseru, terus berdoa kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah adanya kelepasan, adanya pembebasan, adanya kemenangan diberikan Tuhan buat bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dalam pembelaannya? Perhatikan, Tuhan menjawab Samuel yang terus berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-10, ini yang dilakukan Tuhan. Ayat yang ke-10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Nah, mereka tetap maju, meskipun mereka sudah bertobat, meskipun mereka sudah berbalik, meskipun mereka sudah meninggalkan berhalanya. Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel, mereka tetap maju. Tetapi perhatikan, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang
pembelaan Tuhan. Ketika mereka tetap berseru, ketika mereka tidak putus asa, maka ternyata Tuhan tetap memberikan pembelaan. Tuhan melepaskan bangsa Israel, memberikan kemenangan buat bangsa Israel dengan cara apa? Tuhan memberikan atau Tuhan menurunkan guntur yang hebat, dan Tuhan mengacaukan orang Filistin. Saya tidak tahu gambarannya mereka dikacaukan Tuhan seperti apa, saya tidak tahu. Apakah mereka mungkin belabur matanya, atau mungkin dia dibuat Tuhan seperti apa, kita tidak tahu. Yang jelas bahwa mereka dikacaukan oleh Tuhan. Kalau di Menara Babel itu sejarahnya bagaimana mereka mengacaukan, Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga tidak nyambung seperti itu. Di bagian ini Tuhan mengacaukan orang Filistin. Bentuk pengacauannya kita tidak tahu, tapi yang jelas itu membuat orang Israel bisa menaklukkan orang-orang Filistin. Saudara, satu kebenaran yang kita dapatkan di sini adalah bahwa kesetiaan Tuhan itu terbukti ketika umatnya berbalik kepada Tuhan. Saudara, bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa Israel dikenal sebagai bangsa meskipun pilihan Tuhan, tetapi kadangkala atau seringkali mereka mengecewakan Tuhan. Mereka seringkali memberontak kepada Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan itu ketika mereka berbalik, ketika mereka bertobat, ketika mereka meninggalkan, Tuhan memberikan pemulihan dalam kehidupan mereka. Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya untuk bangsa Israel pada waktu itu, tetapi firman Tuhan ini juga berlaku buat kita. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, ketika kita meninggalkan mungkin yang menjadi berhala, yang menjadi Allah lain, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, kita tinggalkan itu. Saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan akan menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan ekonomi kita, menyelamatkan pekerjaan kita, menyelamatkan segala aspek hidup kita. Tuhan selamatkan ketika kita berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kita meninggalkan kehidupan atau sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita pun juga akan dipulihkan Tuhan, sehingga kita akan berkata, sampai di bagian ini, sampai di saat ini Tuhan menolong kita. Nabi Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini bukan ending, tetapi ini sebuah ungkapan bahwa sampai di bagian pergumulan saya ini pun Tuhan menolong saya. Sampai di bagian persoalan yang sulit ini pun Tuhan menolong kita. Dengan apa? Ketika kita tidak berhenti berseru kepada Tuhan. Hari ini kalau mungkin kita mulai tidak lagi berseru kepada Tuhan, karena mungkin kita sudah mulai jenuh karena doa yang belum dijawab. Mungkin di tahun 2020 doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Mari kita tetap berseru kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan berbalik kepada Allah lain, tapi biarlah kita tetap memandang Tuhan. Hati kita ditujukan kepada Tuhan. Kita tetap beribadah hanya kepada Tuhan. Saya percaya lawatan, jamahan, penyelamatan, kelepasan yang daripada Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita bersyukur sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai sekarang ini Tuhan menolong kita. Dan saya percaya sampai kapanpun Tuhan akan tetap menolong kita. Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Kiranya ini akan menjadi satu kekuatan buat kita. Kita bersyukur hari ini kita ada semua oleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita, akan menguatkan kita. Percayalah ada penolong yang hidup, yang siap untuk menolong setiap pergumulan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami sampaikan. Firman-Mu juga yang boleh kami dengar. Ketika Tuhan Engkau memulihkan, ketika Engkau memberikan kemenangan kepada bangsa Israel yang berbalik, yang bertobat, yang meninggalkan segala kejahatannya.
Tuhan, demikianlah juga kerinduan kami. Firman juga berlaku buat kami. Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Tuhan, bukakan celekan mata rohani kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti, memahami kesalahan yang kami perbuat, kejahatan yang kami perbuat, yang itu mendatangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kami, supaya kami tidak hanya sekedar mengeluh, supaya kami tidak hanya sekedar menyalahkan keadaan, supaya kami tidak hanya sekedar menyalahkan orang-orang di sekitar kami, supaya kami tidak hanya sekedar menyalahkan Tuhan, tetapi kami menyalahkan diri kami bahwa kami sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Malam ini kami berdoa mohon ampun atas segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Engkau yang memulihkan kami, bahkan ketika kami berdosa pun Tuhan memulihkan kami dengan darah Tuhan Yesus melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus bersatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan menyucikan, kuduskan kami, Engkau yang layakkan kami, sehingga kami boleh layak menerima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata, ketika kami menikmati dan melakukan perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar, akan mendatangkan berkat buat kami semua. Kami ingin diberkati melalui perjamuan kudus pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami menyambut perjamuan kudus malam hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita, diri kita, untuk kita akan menyambut, untuk kita menikmati perjamuan kudus di malam hari ini. Kita bersyukur anugerah Tuhan yang layakkan kita untuk kita boleh menikmati perjamuan kudus malam hari ini. Oleh kuasa darah-Mu, saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk bisa menempatkan diri, kita mempersiapkan diri kita sebelum kita akan melayani dalam perjamuan kudus. Haleluya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah menebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sesungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap kali kami ada di sekitaran meja perjamuan kudus ini Tuhan, kami diingatkan dengan satu peristiwa yang agung, karya yang besar yang Tuhan kerjakan, yaitu ketika Tuhan Engkau mengorbankan tubuh dan darah-Mu, Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami. Hari ini Tuhan, hanya oleh karena pengampunan, hanya oleh karena pengorbanan-Mu, kami boleh layak di hadapan Tuhan. Hari ini kami ingin menikmati satu perjamuan kudus, menikmati tubuh dan darah-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat buat kami. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dikokohkan iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam perjamuan kudus malam hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap kali kita menikmati perjamuan kudus, maka kita diingatkan dengan satu peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus sebelum diserahkan, Ia bersama dengan para muridnya, Ia mengadakan satu perjamuan. Dan dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, lalu Dia mengucapkan syukur atasnya, dan Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kemudian setelah Dia makan roti, kemudian Dia juga mengangkat cawan yang berisi air. Kemudian Dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa. Perjamuan kudus menjadi sebuah peringatan kepada kita, dan Tuhan berkata bahwa ketika kita menikmati perjamuan kudus, mengadakan perjamuan kudus, sesungguhnya kita sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyiapkan hati kita akan menerima dan menikmati perjamuan kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah terus dosaku, kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari oleh kuasa Silakan, mungkin anggur sudah disiapkan, siapkan dulu. Kalau yang belum dibuka, silakan dibuka dulu supaya kita bisa tidak kesulitan. Oke, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Apakah Bapak Ibu percaya roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan buat kita untuk pengampunan dosa kita, yang dikorbankan untuk kita, tubuhnya diserahkan buat kita, dipecah-pecahkan untuk kita, dan kita akan menikmati roti ini sebagai tubuh Tuhan Yesus. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Mari kita akan angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Haleluya. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa anggur ini melambangkan akan darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan, ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita, menyucikan segala dosa-dosa kita, bahkan oleh kuasa pilurnya kita disembuhkan dari segala sakit penyakit kita. Kita menerima pemulihan yang daripada Tuhan. Bukankah cawan yang ada anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Maka mari kita akan minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Buat pengorbananmu yang sempurna, Kau menyelamatkan kami, Kau menebus kami, Kau membela kami, Kau segalanya dalam hidup kami. Biarlah tidak ada Allah lain dalam hidup kami. Hanya Tuhan yang menjadi Allah kami, hanya Yesus yang menjadi penyelamat kami. Biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan. Biarkan kota kami berpindah kepada Tuhan. Kami jadikan Engkau sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menanti senantiasa lawanan Tuhan bersama Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Kebenaran firman Tuhan, bersyukur juga untuk perjamuan kudus yang boleh kita nikmati malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Malam hari ini di penghujung tahun ini Tuhan, Engkau memperpulihkan kami menikmati perjamuan kudus-Mu. Tubuh-Mu sudah menyatu dengan tubuh kami Tuhan. Kuasai setiap kedagingan kami Tuhan, dan darah-Mu yang sudah menyatu dengan darah kami. Biar darah-Mu yang menguasai jiwa dan roh kami Tuhan, untuk kami terus dan terus mengandalkan Engkau untuk memasuki tahun yang baru. Kami percaya kasih setiap pemeliharaan dan anugerah-Mu terus akan kami rasakan, dan kami boleh meninggikan nama-Mu, boleh memuliakan nama-Mu oleh karena segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, sepanjang tahun ini saya percaya
kejadian yang kita alami. Dan saya percaya kejadian-kejadian atau pengalaman hidup kita mungkin ada yang sudah lupa ataupun terlupakan, tetapi saya juga percaya masih ingat apabila kita mengingatnya, dan tidak akan pernah kita melupakan dan tidak bisa kita melupakan apapun kejadian selama setahun ini yang kita alami, baik suka, duka, dan lain sebagainya. Saya percaya saudara mengalami dan saya juga mengalami secara pribadi. Satu hal yang saya percaya, bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu yang memampukan kita melewati masalah dan problem yang kita hadapi, hingga kita berada sampai saat ini menikmati kemurahan Tuhan untuk maju ke depan menghadapi tahun yang akan datang. Dan kita refleksi di tahun yang sudah kita lalui. Satu pertanyaan dalam jiwa kita, apakah kita benar-benar mengasihi Yesus? Mari katakan di dalam setiap hati, di dalam setiap jiwa saudara dan saya, apakah benar hidup saya, hidup saudara sudah mengasihi Yesus selama setahun yang lalu? Izinkan Tuhan, minta berdoa kepada Tuhan untuk menyelidiki dalam setiap hati kita, apakah kita sudah melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Biarlah pertanyaan itu timbul di dalam setiap hati saudara. Sekaligus menjadi pertanyaan doa saudara di penghujung tahun ini.